Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan eh, simulasi melanjutkan dari routing statis. Di sini saya akan melakukan routing dinamis menggunakan JNS 3. Seperti simulasi sebelumnya, di sini saya menggunakan 3 router, 3 PC dan 1 web server. Di mana di sini seperti settingan sebelumnya, di sini yang pertama kita akan menambahkan OSPF ke dalam masing-masing PC. PC 1, PC 3 dan web server saja. Kita masuk ke routing, lalu masuk ke bagian OSPF. Di bagian networks kita masukkan IP 12.12.12.0/24, lalu ada 13.13.13.0/24, lalu 192.168.1.0/25. Lalu masuk ke untuk PC ketiga, sama kita atur di bagian OSPF-nya dengan IP 12.12.12.0/24, lalu 23.23.23.0/24, lalu 192.168.1.128/25. Lalu yang terakhir kita masuk ke bagian web server. Di sini sama, di bagian web server masuk ke dalam OSPF-nya. Kita tambahkan IP 13.13.13.0/24, lalu 23.23.23.0/24, lalu 43.43.43.0/24. Lalu untuk selanjutnya, langkah selanjutnya kita kembali ke web server. Di sini saya sudah menginstal dan menjalankan aplikasi XEMPP. Di sini kita start di bagian Apache-nya saja. Lalu kita masuk ke dalam file dari XMPP-nya, kita masuk ke HD docs-nya, kita edit di bagian index, kita open menggunakan notepad. Di sini saya sudah menambahkan beberapa fungsi dan menamai dari web nantinya dengan nama saya Muhammad Fatur Rahman. Lalu selanjutnya kita masuk ke masing-masing PC untuk menambahkan DNS. Dan lalu selanjutnya masih di dalam web server. Di sini kita masuk ke dalam inbox-nya kembali. Lalu kita masuk ke dalam IP, masuk ke DNS-nya. Di sini kita pilih menu static. Jangan lupa kita centang di dalam allow remote request dan jangan lupa di apply. Lalu kita tambahkan DNS jarcom.com dengan address 43.43.43.1. Oke, kita apply, kita oke. Lalu selanjutnya menambahkan DNS ke masing-masing PC. Kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam local area connection, kita properties, lalu masuk ke TCP IP. Lalu di sini kita tambahkan pada privilege DNS server. Kita arahkan ke DNS tadi, jarcom.com tadi dengan address 13.13.13.3 untuk PC 1. Kita oke. Kita close, lalu masuk ke PC 2, sama, masuk ke TCP IP. Di sini sama, preferred DNS servernya dengan 13.13.13.1. Kita oke, lalu masuk ke PC 3, masuk ke local network connection, kita properties, lalu TCP IP,
Sama, private DNS-nya kita arahkan ke jarcom.com 13.13.13.3. Lalu kita oke, kita close. Oke, sekarang kita coba jalankan di Mozilla Firefox. Kita coba di PC3 terlebih dahulu. Oh, di sini sudah terdapat. Di sini kita coba lagi saja. Kita ketikkan jarcom.com. Oke, dapat dilihat tampilan yang saya sudah buat tadi melalui XAMPP di bagian indeks. Selamat datang di web Jarcom dengan menggunakan YNS3, lalu dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Fatur Rahman. Lalu kita menuju ke PC2, langsung saja menuju Firefox. Kita coba lagi saja. Sedikit agak lama. Kita masukkan jarcom.com. Sama, tampilannya seperti yang ada di PC1 tadi. Lalu kita coba ke PC1. Masuk ke Mozilla Firefox. Kita jarcom.com. Oke. Sama, sudah terhubung semua, dapat dilihat. Lalu selanjutnya kita akan melakukan simulasi failover. Di sini saya akan memutuskan hubungan antara router 2 dengan router 3. Masuk ke aplikasi JNS tree-nya. Di sini saya akan menjalankan simulasi failover dengan memutus antara router 1 dan router 2. Lalu kita kembali ke PC1 terlebih dahulu. Kita masuk ke Winbox, kita masuk ke New Terminal. Lalu kita jalankan sebuah perintah. Jalankan sebuah perintah in ETH set win ETH set disable minus running minus check, lalu sama dengan no spasi 6 spasi numbers dan 0,1,2,3,4. Kita cek lagi, kita jalankan. Lalu di bagian new terminal kita jalankan perintah in ETH set disable minus running minus check sama dengan 6 sama dengan 0,1,2,3,4. Jalankan. Oh, sepertinya ada kesalahan.
Lalu dapat dilihat di sini perintah sudah otomatis terjalankan. Lalu masuk ke PC3. Sebentar. Di sini kita copy saja perintah di sini. Kita copy. Kita masuk ke PC3. Masih sama, kita masuk ke new terminal. Kita pastekan perintah yang tadi. Kita jalankan kembali. Di sini sudah otomatis berhasil. Lalu ke web servernya. Sama. Kita masuk ke new terminal. Kita pastekan. Lalu kita jalankan dan berhasil. Setelah fungsi dijalankan di PC1, PC3 dan web server, di sini kita kembali ke GNS3-nya. Di sini saya akan mensimulasikan pemutusan kabel antara router 1 dan router 2. Kita delete, kita tunggu. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan tracing dari PC1 ke web server atau jarcom.com. Kita masukkan tracer jarcom.com. Kita enter. Di sini kita tunggu. Dan dapat dilihat tracer sudah berhasil. Di sini PC1 akan otomatis mengganti jalur melewati router 1, router 2, router 3, lalu ke web server. Lalu selanjutnya kita lakukan trace dari PC3. Sama seperti tadi, kita masuk ke. Lalu untuk simulasi selanjutnya, kembali ke GNS3. Di sini kita sambungkan terlebih dahulu router 1 ke router 3-nya. Kita sambungkan, lalu kita putuskan router 3 ke router 2-nya. Kita delete, kita tunggu sebentar. Lalu setelah kita menunggu beberapa saat, kita masuk ke PC3. Kita lakukan tracing. Oh, salah. Maksud saya di terminal. Kita lakukan tracer ke jarcom.com. Kita enter. Kita tunggu beberapa saat lagi. Dapat dilihat tracing sudah selesai. Di sini PC3 akan melakukan PC3 akan melalui router 2, router 1 dan router 3, lalu terakhir ke web server. Sekian simulasi dinamis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.